Kita kehadiran Heka Irawan. Mas Heka. Yap. Heka Irawan ini adalah manajer dari yang paling kita kenal Om Farhan. Nah itu dia, Farhannya udah jadi politisi tapi dia masih setia bersama Farhan. Masih setia. Sebelum megang Farhan lu manajer artis juga gak sih? Enggak. Di mana, Itu Mas? pertama kali. Sebelumnya di mana? Gue di radio dulunya. Kalau gue habis beres jam kerja, gue tuh nggak pulang. Ya kalau gue masuk pagi, gue tuh biasa selesai jam 3-an gitu. Gue nggak pulang, gue nongkrong dulu. Kadang-kadang anak-anak marketing suka ini. Gue mau ke klien. Ikut yuk. Ikut ya. Dari jadi operator tapi disuruh nemenin ke klien. Ya udah. Iya. Gue nggak ada beban, santai aja ikut aja gitu kan. Nah itu si Farhan itu kan dulu di Hard Rock lah, Iya. gitu kan. Jadi, terus kalau dia ke Bandung, gue suka diminta jadi LO-nya. Itu baru pertama kali gue jadi LO. Farhan nawarin, lu mau nggak ikut ke Jakarta? Berapa kali Kang Heka itu jadi LO-nya Farhan terus ditawarin ke Jakarta? Baru pertama kali dan langsung. Berarti, Love at the first sight ya. Nah itu mereka kan nanya berapa kali dan ditawarin. Baru pertama kali dan langsung. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini episode ke 120. 120. Bentar lagi 150 loh Mas nih. Lagi 200. Nah, Mudah-mudahan. hari ini kita kehadiran bintang tamu seorang yang gua kenal waktu gua kerja di radio. Oke. Nah, gua kenal zaman di radio. Akhirnya di Imarindo kita ketemu lagi dan sampai sekarang masih memegang talent yang sama padahal talentnya udah berada di dunia yang berbeda. Siapa? Kita kehadiran Heka Irawan. Mas Heka. Yap. Benar Terima nggak sih? kasih. Namanya Benar. Heka Mas Irawan. Heka Irawan. Heka Irawan. Heka Irawan ini adalah manajer dari yang paling kita kenal Om Farhan. Nah itu dia, Farhannya udah jadi politisi tapi dia masih setia bersama Farhan. Masih setia. Jadi kita sebelum lebih lanjut kita harus jelasin dulu. Oke. Lu manajer siapa aja sekarang? Sekarang masih tetap sama Farhan, Pasti. masih jalan. Terus untuk yang dunia Entertainment. entertainmentnya masih megang Sogi. Sogi Indra Dua Iya. aja. Oke. Nah ini kan unik nih Mas ya. Orang tuh kalau misalnya jadi politisi ada yang mungkin berpisah sementara. Tapi ini masih. Apalagi sebentar lagi masuk ke pemilu. Ya. Dan Maju lagi kan? Dan maju lagi. Insya Allah. Insya Allah maju lagi tuh di. Berarti job-job yang tadinya banyak untuk sementara libur lagi. Libur lagi. Dan belum tentu periode kedua akan selesai kan? Masih dari obrolannya kayaknya masih lanjut lagi terus kan? Mungkin kayaknya masih lanjut lagi gitu. Belum selesai soal kerjaannya. Nah, kita sekarang ngobrolin ini dulu Mas. Ini kan lu berarti dari berapa tahun megang Farhan? 15. Tahun ke-15 berarti dari 2007. 7. Itu awal-awal gua ketemu waktu di radio tuh Ya, kita berarti ya. di waktu zaman Farhan di Delta FM. Yes, ya? betul. Dulu kan di siaran kan. Iya. Kita coba ngobrol dulu. Gimana lu bisa megang Farhan atau gimana lu bisa sebelum megang Farhan lu manajer artis juga gak sih? Enggak. Di mana, Itu Mas? pertama kali. Sebelumnya di mana? Gue di radio dulunya di Bandung. Oke. Nah, di boleh sebutin namanya? Boleh dong. Boleh, Boleh, nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Semua nggak apa-apa. boleh. Oke. Aman. Gue di Hard Rock dulu. Oke. Di Hard Rock Bandung. Di Hard Rock Bandung. Oke. Angkatan Bandung. gue itu Panji, Tike, Oke. Iwet, Sebagai penyiar atau sebagai apa Mas? operator. Operator. Operator siaran. Operator siaran. oke. Dulu operator siaran, terus kan kalau operator siaran kan sip-sipan ya. Iya, Ya, iya, iya. Ada pagi, Iya, malam gitu. Nah, gue tuh bareng sama Benny. Oh, junior. Benny Junior. Benny Junior. Gitu. Nah, kalau gue habis beres jam kerja, gue tuh nggak pulang. Lu tuh megang di jam apa dulu? Jam berapa? Ganti-gantian. Oh, nggak Rolling kan? selalu sama ya? Nggak selalu sama. Oh. Ada pagi, ada Iya, sore gitu. Nah kalau gue masuk pagi, gue tuh biasa selesai jam 3-an gitu. Gue nggak pulang, gue nongkrong dulu sama Oke. apa teman-teman Di radio. gitu kan. Gitu. Kadang-kadang anak-anak marketing suka ini. Gue mau ke klien. Ikut yuk. Ikut ya. Dari gitu. dari jadi operator tapi disuruh nemenin ke klien. So, ya? ya udah gitu. Iya, iya. Gue nggak ada beban, santai aja ikut aja Iya, gitu kan. iya. Senang-senang gitu. Terus pas kebetulan tahun kedua kalau nggak salah posisi GA di Hard Rock itu kosong. 2000 berapa tuh kira-kira? Itu 2011. Sorry 2001. 2001. 2001. Oke. 2001. Heeh. Posisi GA di Hard Rock kosong. Terus gue ditanya, Ditawarkan. ditawarin, Karena, lu mau nggak jadi GA? Sebentar.
GA itu apa ya? Gue belum tahu kerjaannya kayak gimana, gue nggak tahu. Iya. Kerjaannya gini. Oke, ya bolehlah. Gitu. Pokoknya mengurus urusan perlengkapan kantor lah kan. Urusan gitu ya. perlengkapan kantor, terus gue harus berhubungan sama supplier, Iya, gitu kan. Pokoknya semua ininya perintilannya kantor gue yang ngurus, Oke. gitu. Ya oke. Oke aja, akhirnya Oke aja. coba. Oke. Cobain lah jalan gitu, sambil jalan sambil gue belajar gitu Iya, kan iya. gitu. Nah, dari situ terus kan kalau radio kan suka banyak event Iya. gitu kan, OVR-nya. Nah itu si Farhan itu kan dulu di Hard Rock, masih bagian Hard Rock Jakarta lah. Iya. Gitu kan. Jadi kalau misalnya mau main ke Bandung. Nah, gue suka diminta jadi LO-nya. Di Jakarta dia siaran sama Indi dulu ya. Dulu ya. Indi Farhan ya. Terus kalau dia ke Bandung gue suka diminta jadi LO-nya. Sama Hard Rock. Sama Kantor kantor, Bandung sama gitu, Bandung. kantor. Lu, Oke. lu temenin Farhan kan gitu. Iya. Ya udah. Oke, dari mulai operator siaran, GA, LO. Farhan. gitu. Heeh. Ya udah. Pas itu baru pertama kali gue jadi LO. Terus Farhan bilang, lu mau nggak ikut gue ke Jakarta? Bentar, ngapain gue ke Jakarta? Karena kan kebetulan pada saat itu gue baru married. Oke. Tapi bini gue kerja di Jakarta. Oh. Sedangkan gue tetap di Bandung. Jadi gue ketemu hanya di weekend, gitu kan. Lo memang domisili Bandung ini Gue kan? domisili Bandung gitu kan. Nah terus Farhan nawarin, lu mau nggak ikut ke Jakarta? Nah sebentar dulu, kok potong dulu ya Kang. Panggil Kang dong, kan Bandung. Berapa kali Kang Heka itu jadi LO-nya Farhan terus ditawarin ke Jakarta? Baru pertama kali dan langsung. Kayak gitu? Iya. Berarti, Love at the first sight ya. nah itu mereka kan nanya berapa kali udah ditawarin. Baru pertama kali dan langsung. Oh gitu? Padahal itu kalau lo inget jadi GA-nya bulan keberapa tuh? Oh enggak, itu udah ke tahun Oh, udah tahun kesekian. kesekian. Udah tahun kesekian. Jadi itu menarik. Gue menarik. Gue pengen ngulik nih dulu Kang. Kan Kang Heka kan jadi diminta JLO. Yap. Baru pertama kali ketemu Farhan. Iya. Itu berapa lama sampai akhirnya Farhan itu nawarin Kang Heka itu lu ikut gua ke Jakarta dari ketemu? Sehari. Jadi gua ketemu itu event weekend. Dia datang hari Sabtu. Iya, gitu ngurusin kan. dia. Ngurusin dia segala macam. Terus Minggunya dia pulang. Minggu malam dia baru mau balik gitu kan. Oke. Masih lo temenin kan? Masih gua temenin sampai kan masih masih tugas. Rangkaian lah ya. Rangkaian tugas. Siang dia ngomong ke gua, lu mau ikut ke Jakarta? Gak sampai 24 jam dia. Iya benar. Gitu. Gitu. Oke. Dan dia ngasih, ya udah, lu ngobrol dulu sama keluarga. Karena dia ngajak ke Jakarta itu untuk lu pindah, bukan ngajak temenin gua ke Jakarta ya. Tapi dijelasin gak sama Farhan job desk-nya apa? Dijelasin. Jadi manajer gitu? Enggak, awalnya jadi PA dulu. Oke. PA dulu gitu, oke. Sambil nanti transisi perpindahan. Waktu itu udah ada manajer belum zaman itu? Enggak, dia sendiri. Dia sendiri. Emang posisinya kosong. Posisinya kosong. kosong, yang posisinya kosong. Dan manajer yang Sebelumnya. sebelumnya looknya mirip gua kayak gini. Oh gitu. Oh ya, kayak gue tahu deh. Oke. Gitu. Iya. Nah, terus ya itu ditawarin, "Ntar, tapi lu ngobrol dulu aja sama keluarga." Kayak gitu. Oke. Kang Heka waktu ditawarin gitu rasanya seperti apa? Bingung. Bingung. Ya, maksudnya gini. Sebagai orang Bandung yang nggak pernah keluar kandang, tiba-tiba diajakin, lu kerja di Jakarta, sebentar, terus apa aja, ngapain di sana, Iya, gitu kan? iya, benar. Nah, gitu. Tapi sambil mikir, bentar, bini gue di Jakarta, Iya. ya, gue di Bandung, terus Iya. kalau gue pindah ke Jakarta, berarti gue bareng sama bini gue, Iya. gitu kan? Iya. Kan malah jadi ketemu Malah dong. jadi ketemu, gitu kan? Yaudah, gue mikir seminggu lah gitu, gitu. Terus ya gue bilang, oke, deal, katanya gitu. Pada saat dia lu langsung izin ke kantor dong. Atau resign. Langsung resign. Ternyata sebelumnya itu udah ada obrolan. Farhan udah nyolek duluan. Farhan udah nyolek duluan. Waktu itu Hard Rock Bandung masih dipegang sama Kang Iyu. Oh iya. Oke. Jadi Farhan langsung bilang ke Kang Iyu dulu. Gue comot satu ya. Kang Iyu udah tahu. Oke. Iya. Gitu. Tapi dia nggak ngomong ke gua gitu. Oke. Jadi ya
Pas Ya dia nunggu aja lah. nunggu ya. aja nunggu gua Ya, ngomong, yang ngomong, gitu. Pas, ya udah gitu, nggak apa-apa. Akhirnya pindah. Pindah akhirnya. Tapi lu melihat sosok Farhan dulu udah seorang sosok udah segede itu dong Farhan pada zamannya. Iya, waktu itu kan kita waktu ngelihat Farhan tuh bayangannya masih yang ya siaran sama indie gitu kan, yang masuk Muri gitu Di kan. TV juga itu era-era Om Farhan udah lewat kan? Udah lewat. Udah cuma tinggal off air aja, aja gitu. Udah lewat. Udah gitu. Coba jalanin dan nggak lama dari situ dia masuk Delta. Ke Delta. Dan itu di situ gua ngalamin yang berangkat dari rumah jam 4:30 pagi. Karena kan Siarannya jam 6 pagi. Iya. Gua harus ke rumah dia dulu di Rempoa. Oke. Gitu. Terus udah gitu pulangnya entah jam berapa. Oke, dan lu melihat bagaimana kemacetan Jakarta akhirnya? Bagaimana melihat kemacetan Jakarta, merasakan waktu itu yang namanya 3-in-1. Oh, oke. Jadi Kang Heka itu begitu sudah udah komit jadi PA-nya Farhan. Jadi kemanapun juga Farhan ada, Kang Heka temenin. Mau dia siaran, mau dia meeting, mau dia ada off air, temenin sampai selesai. Sekaligus nyupirin. Dan bisa Senin dan bisa iya. Senin sampai Minggu lagi ya? Bisa Senin sampai Minggu. Weekend biasanya luar kota jadwalnya kan. Terus kan sama istri ini di Jakarta, waktu sama istrinya kapan kalau kayak gitu? Malam. Kalau misalnya ada ya jadwal kosong, iya. Ya udah gue pulang ya kata gue gitu. Karena kan siaran Senin sampai Jumatnya tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti. Zaman dulu belum ada taping loh. Jadi kalau Farhan siaran, Kang Heka tungguin kan. Tungguin. Karena sekarang bawain mobil. Betul. Nah, karena gue suka selalu ketemu, selalu lihat dia pagi. Entah di kantin, entah di mana gitu. Iya. Karena di saat gue baru datang kantor jam 9, nah dia udah mau selesai tuh sebenarnya dari situ. Karena siaran jam 6 sampai 10. Itu Farhan sama Syahnas kan? Sama Syahnas. Gitu. Nah, itu kenapa di Delta gue sebagai karyawan tapi punya meja tapi bukan karyawan. Iya. Gue punya meja di dikasih Delta. meja di Delta. Meja betul. Segitunya. Dikasih meja aja. Jadi ya sekarang dari jam 6 sampai jam 10 gue ngapain ya? Iya. Gitu. Tidur kan nggak mungkin. Iya. Ya udah deh, gua kerjain apa kek gitu. Iya. Makanya sama Delta Dikasih meja. sama Mas Budi waktu itu Iya. kan dikasih meja. Udah lu pakai aja tuh, kosong katanya gitu. Udah. Tapi bukan karyawan Delta. Iya. Itu berapa tahun tuh di Delta itu? Berapa ya? Sampai Lama ya? lumayan lama deh kayaknya. 4 atau 5 sekitar. Iya. Pokoknya dari Ratu Plaza sampai ke Aditya Warman masih. Iya. Habis itu pindah lagi. Setelah Habis itu enggak, selesai siaran. Selesai. Oke. Itu berarti kalau lu inget ya fase-fase siaran itu kan lu berarti kan fase udah pindah, akhirnya adaptasi jam pagi. Itu belum megang kontak Farhan berarti waktu zaman PA belum kan? Belum. Nah, berapa tahun akhirnya diputuskan bahwa kontak tuh ke lu? Setelah dari Delta. Setelah beres dari Delta. Jadi kita anggap itu adalah masa probation training lah gitu kan gitu. Sambil gua belajar karena gua dia meeting gua ikut gitu. Jadi sebelum maksudnya masa transisi itu semua kerjaan ke Farhan itu adalah lewat dia sendiri. Ya. Tapi bener-bener nanti dia sendiri. Iya, tapi nanti dibantu sama gua. Jadi gitu. Untuk deal harga apa sama dia dulu. Udah begitu udah dibungkus rapi, baru lempar. Lu bikin kontraknya nih. Iya. Gitu. Lu bikin invoice Invoice-nya. Lu nagih Lu gitu nagihin kan. gitu. Gitu. Kan gue inget juga setelah akhirnya ketagihan kalian berdua sempat bikin manajemen. Iya kan? Itu tahun berapa tuh sekitar 2000 berapa 13 ya? 13-an kalau nggak salah. Gitu ya? 2013-an. Apa yang membuat lo akhirnya mikir kayaknya kita bisa bikin manajemen aja gitu? Itu Farhan sih yang ngajakin ke gue. Kayaknya kita coba bikin manajemen yuk katanya gitu. Bikin sesuatu yang itu yang ada lain. berapa talent yang join pada waktu itu? Pada waktu itu ada berapa artis Ada yang ikut? sekitar 7. Oh, 7 ya. Salah. Iya, gitu. Tapi ininya apa? Tetap gua gitu. Iya. Kita belum punya karyawan. Iya. Kita belum punya karyawan jadi masih gua sama satu orang accounting. Gitu. Berapa lama itu, Kang? Sekitar
3 tahunan sih. Core-nya tuh talentnya MC semua kurang kalau nggak salah ya. Ada MC, ada stand up. Oh iya benar. Ada stand up-nya juga. Ada stand up. Coba boleh ini nggak talentnya dulu siapa aja sih? Dulu waktu itu Farhan, Hilbram, Hilbram Donar, Bayu Oktara, Mo Sidik, Radika Jamil. Nah gitu terus ceweknya Yulia Rahman sempat gue bantu. Yulia Rahman. Iya. Berarti sebenarnya sekarang yang masih quote unquote dibantuin Hilbram lah. Hilbram masih dibantuin gitu. Tapi nggak banyak lah gitu. Nggak full lah ya. Nggak full sama lu Sogi sama Farhan. Oh jadi sama Hilbram masih ada berapa kerjaan yang bisa masih kerja bareng lah seperti itu. Iya, karena sekarang kan Hilbram juga udah punya manajer sendiri. Gua agent lah ya, quote unquote. Gua sebagai agent dan gue memegang etika permanajeran gitu kan. Jadi gue tetap menghubungi manajernya gitu kan. Gitu. Manajernya juga mantan anak female juga. Oh gitu. Oke. Ya dunia mah di situ. Gitu aja. Jadi udah dari sebelumnya udah kenal gitu kan, ngobrolnya udah enak gitu. Iya. Gue perlu ini. Ya udah segini kayak gitu. Ya oke. Berarti kan lu dari orang radio. Dari operator pindah ke GA. PA dulu. Manajer tiba-tiba. Kaget gak sih lu tiba-tiba dengan perpindahan itu? Istri lu kerja di bidang apa? Dulu waktu awal tuh di apa namanya? Nah lupa kan? Lupa gue namanya. Pokoknya telco gitulah. Okay. Tapi kalau sekarang di semacam penyedia layanan streaming gitu. Oke. Nah istri lu tuh melihat, wah dari sini pindah ke sini sampai akhirnya posisi sekarang. Dulu komen gak sih? Enggak sih. Enggak sih. Dia support aja. Pas lu pindah Jakarta banget dia support banget dong. Support banget. Dan ya karena akhirnya bisa bareng. Gitu kan. Gitu. Emang gak sempat ditawarin bareng pasti? Udah kamu ke Jakarta aja, cari aja kerjaan di Jakarta. Waktu dia ke Jakarta. Enggak berani. Karena maksudnya gini. Oke, pindah. Terus kerjanya ngapain? Iya benar. Iya. Jakarta keras. Karena lu di Bandung udah pasti juga kan. Iya, di Bandung udah pasti gitu kan. Iya. Gitu. Dan ya sebagai orang daerah agak susah meninggalkan kandang. Oke. Padahal Jakarta Bandung nggak jauh ya. Nggak jauh. Betul. Kang, buat Kang Heka itu waktu Farhan memutuskan masuk ke dunia politik dan mencalonkan diri jadi anggota DPR itu, buat Kang Heka itu susah nggak? Susah. Susahnya? Awalnya susah. Iya. Ya karena yang kebayang sama kita, lu masuk politik. Iya. Nah, terus urusan entertainment kayak gimana nih? Iya betul. Gitu kan? Jadi job soalnya masih lumayan, ada gitu kan. Akhirnya setelah ngobrol ke dia, gue mikirnya apakah lepas? Iya. Kang Heka sempat berpikiran itu kan, opsi itu kan. Apakah lepas? Toh kan kalau di politik gue nggak ngurus apa-apa. Iya betul. Gitu kan. Atau gimana nih? Iya akhirnya gimana? Nah, akhirnya kita ngobrol. Kata Farhan, enggak. Lu tetap sama gue. Gitu. Berarti kan Farhan tuh 2018 ikut pemilunya. 2019. Yes. Nah, tapi kan pengumuman itu ngobrol kalian jauh sebelum itu dong pasti? Enggak. Jadi masih di 2019. Oh, begitu awal-awal. Jadi begitu sudah pasti terpilih sebagai anggota DPR baru ngobrol. Iya, pokoknya dia udah jalan kampanye. Oh, dari awal dong. Dia udah jalan. Gue belum ngobrol. Kampanye masih belum. Kampanye karena kan untuk tim politik ada sendiri. Iya. Gue nggak ikutan di situ. Tapi pas dia memutuskan itu ngomong nggak malu. Gue mau maju politik nih. Gue sempatnya, Dus gimana? Ntar deh kita ngobrol. Oke. Tunggu. Tunggu gitu. Terus akhirnya gue ingat banget sih bulan puasa 2019 atau 18 gitu pokoknya gitu. Ngobrol lah kalian berdua. Ngobrol gitu. Lu tetap sama gue. Lu tetap ngurusin gini. Karena itu kan gue manajer tapi hubungannya udah personal soalnya sama dia gitu kan. Jadi gue jatuhnya tuh udah ininya bulanan, udah sebagai karyawan. Iya. Jadi lu tetap handle jadwal gue. Nanti lu koordinasi sama tim yang di Dapil, yang di Bandung, sama tim yang di DPR untuk penjadwal. Oh,
Oke. Padahal kan lu juga kenal Bandung juga ya, kandang lu juga ya. Iya, tapi karena gua nggak terlalu paham politik, jadi itu beda lagi nih, sesuatu yang beda lagi. Gua nggak berani masuk, gitu kan. Dan dia juga nggak menawarkan lu untuk masuk ke situ kan? Karena dia tahu kapasitas gua. Lu nggak bisa di sini. Maksudnya dan kita juga sadar bahwa ada yang lebih jago lah untuk urusan itu, gitu kan. Yang emang bidangnya di situ gitu kan. Jadi ya udah gua ngikutin aja gitu sambil belajar gitu kan. Oh kayak gini, gitu. Berapa lama proses adjustmentnya itu sampai akhirnya semuanya berjalan dengan enak kayak gitu? Setahun awal sih. Setahun awal ya? 2019 waktu pertama kali masuk itu gue masih ngeraba-raba. Gimana cari selahnya gimana? Itu setelah dia kepilih ya? Setelah dia kepilih. Setelah dia menang lah ya? Dan di DPR gue secara nggak sadar berfungsi sebagai GA lagi di kantornya dia. Seperti apa contohnya? Ya pengadaan barang-barang di ruangan, di ruangan dia. Ini khusus untuk dia, di ruangan dia. Terus gue yang milih-milih kursi, gue yang milih-milih. Pakai lagi tuh ilmunya tuh. Gue yang milih sofa. Terus kan perlu teh, kopi, segala macam. Semua itu gue yang lu udah tahu apa yang disukain Farhan ya? Iya. Gitu. Jadi lu yang ngurus juga sampai cukup sering lah ke mana ke DPR ke ya. DPR cukup sering. Udah punya ID DPR kan? Udah punya. Udah ngecek ini pengadaan barang. Aman gak nih semuanya? Jadi lu kayak misalnya anak-anak di kantor, Kang, kertas habis. Ya udah, coba di list apa aja yang habis. Ini. Pesan gitu. Kirim. Jadi kalau dia ketemu politisi udah biasa. Udah biasa kan? Ya biasa, tapi masih nggak tahu ngomong apa ya. Kalau lu lagi nemenin terus dia kalau lagi masuk ke ruang meeting yang gede itu, lu di mana biasanya? Di luar aja. Karena kan khusus anggota. Tapi boleh masuk loh. Di atas ya? Yang di atas. Di atas tuh boleh ya? Di atas yang buat umum boleh. Umum boleh. Gue juga belum pernah lu masuk anggota DPR. Masuk anggota DPR. Masuk kantor DPR. Gue pernah sih, gue pernah berapa kali sih masuk kantor DPR. Gitu. Tapi kalau misalnya ini ada rapat gitu kan, rapat paripurna, ya udah gue nonton dia di ruangan aja ya, entar kalau ada apa panggil kata gue. Jadi kayaknya di ruangan aja. Ya, ruangan Farhan karena kan ada staf khusus yang dampingi dia untuk urusan yang begitu. Nggak sampai nemenin ketemu Jokowi lu ikutan juga? Enggak. Walaupun dia pasti pernah kan? Pernah. Gitu. Pasti dia lagi lihat jadwal kan. Jadi kayak rapat-rapat di partai apa Kang Heka nggak ikutan juga lah ya. Ngaturin jadwalnya aja. Ngaturin jadwalnya aja. Karena kan biar sinkron sama jadwal-jadwal yang lain gitu. Jadi setelah dilantik jadi anggota DPR, berarti Farhan sudah memutuskan tidak ngambil lagi pekerjaan MC, benar gak? Iya. Nah sekarang diambil apa aja? Kerjaan apa saja yang diambil sama dia? Kalau sebagai misalnya ada undangan sebagai narasumber atau apa itu dia masih MC yang jelas dia. MC enggak. Jadi sebagai narasumber MC hanya di internal partai aja. Oke. Itu masih. Kalau narasumber di TV masih oke. Masih. Oh itu masih nggak apa-apa. Atau pembicara masih ya. Masih. Off air masih ya. Narasumber di TV itu, tapi lebih seringnya ngomongin politik. Iya. Jadi misalnya lagi ada tetap kapasitas dia sebagai di partai, anggota partai dia juga ya. Iya. Jadi gitu. bukan sebagai seorang entertainer, udah enggak lagi. Udah enggak. Gitu. Jadi mau ngebahas apa nih soal ini? Tapi si orang TV-nya nelponnya ke gue juga. Iya. Okay. Kang, kalau misalkan dia jadi pembicara nih, ya atau jadi narasumber, ini gue pengen nanya nih. Kalau dulu kan pasti ada red card dong. Dia sebagai pembicara berapa? Nah, lumayan kan lumayan ya dulu ya. Banget. Nah, terus sekarang gimana jadinya? Sekarang kita sih nggak nentuin. Jadi nggak boleh nentuin. Nggak boleh. Termasuk sama brand-brand misalkan minta jadi. Iya. Jadi kita nggak kalau misalnya kan cuma dikasih uang transport. Iya betul. Gitu kan itu. Ya udah itu aja. Misalnya gitu. Contoh gini, contoh kita ini agak keluar. Misalnya ada sebuah brand pengen bikin acara, karena tahu sosok Farhan tuh dekat dengan public speaking misalnya, mau dong Farhan ngajarin public speaking 3 jam misalnya, itu lu boleh ngasih rate nggak? Enggak. Tetap nggak boleh, walaupun itu kapasitasnya udah bukan anggota DPR loh. Karena takut dianggapnya gratifikasi. Gitu. Karena
belok ya. Jadi ceritanya itu gratifikasi lewat public speaking bisa gitu. Jadi terserah dari panitia ngasih berapa aja. Gitu. Berapapun yang panitia kasih kita terima. Kalau gitu nggak masuk gratifikasi? Enggak, karena kan kita nggak nentuin angkanya. Oh. Ya itu kan lebih kepada uang ganti transport. Uang ganti transport. Kayak gitu. Lagi main film. Yes. Boleh nggak? Masih boleh. Cuma kitanya nggak berani. Nggak beraninya bukan apa-apa. Jadwal. Karena ada anggota DPR yang lain masih main film nih. Iya. Kita nggak berani komit soal jadwal soalnya. Makanya berarti selama 4 tahun ini nggak pernah ngambil. Jadi benar-benar Farhan itu benar-benar pengen fokus. Yes. Jadi anggota DPR. Dia benar-benar pengen fokus dengan apa yang sudah menjadi komitmennya dia seperti itu. Film terakhir dia itu Dilan. Oh iya. Udah lama banget itu. Itu mah sebelum itu udah masa kampanye. Tapi belum menjabat. Berarti waktu lu benar-benar dia ngobrol, lu putuskan ya tanggal cut off segini job-job terakhir yang diambil kecuali yang sudah terlanjur dia. Iya, begitu dilantik selesai. Sampai sekarang masih ada nggak sih klien yang telepon minta jadi MC? Pasti ada dong. 2 hari yang lalu masih ada. Mau minta Mas Farhan untuk MC gitu ya. Acara apa Mbak? Ini udah mau selesai loh periode pertama gitu kan. Acara apa Mbak? Ini acara Kementerian Pertanian. Oke, kata gue gitu. Kita masih pitching katanya gitu kan. Oh iya Mbak, ini maaf ya, Mas Farhan udah jadi anggota. Oh gitu. Oh dia belum tahu. Iya. Kalau kayak nanti ya, gue nggak tahu kalau anggota DPR ya. Kan dia Farhan akan lanjut untuk periode berikutnya pemilu 2024. Insya Allah. Ada fase breaknya nggak sih? Reses kan bisa ada kan? Ini kan sekarang reses di DPR kan. Kalau reses itu kan berarti tetap masih terdaftar sebagai anggota DPR masih. Kan? Nah itu sampai ada fase benar-benar tidak menjabat sebagai anggota DPR itu ketika yang pemilih yang nanti baru keterpilih atau ada fase kosongnya? Enggak, langsung ini nyambung. Jadi maksudnya gini, masih menjabat sampai nanti 2024 pemilu yang akan baru datang. Berarti sampai yang baru datang tetap Farhan. Jadi sebenarnya akan ketahuan itu adalah kan kita 2024 itu kan nanti ada pemilihan presiden, anggota legislatif ya kan. Nah, begitu kepala daerah gitu kan, pilkada. Nah, jadi nanti begitu udah semua kita udah pemilu udah milih semuanya. Begitu hasilnya itu sudah ketahuan, misalkan insya Allah Kang Farhan masuk lagi kan kayak gitu ya. Nah, sampai nanti dilantik itu dia masih tetap menjabat sebagai anggota DPR sampai nanti periode baru kan seperti itu ya. Betul. Nah, soalnya kan kalau kepala daerah kan ada cut-nya. Ada cut-nya. Ini enggak ada ini berarti. Nah, kemudian kalau gua mau nanya nih Kang. Sebenarnya masa reses itu kan kadang-kadang break itu kan kayak break gitu ya. Itu kan cukup lama. Sebulan biasanya. Nah, Kang Farhan juga memang udah memutuskan selama break juga dia nggak sebenarnya dia mau ambil kerjaan bisa kan sebenarnya. Bisa. Tapi dia tetap nggak mau ya. Iya. Itu sebenarnya masih bisa. Komitmennya luar biasa ya. Karena lebih baik ngurusin karena reses ini kan untuk fungsinya untuk di dapil. Ya ke dapil dia ada berkunjung ke dapil. Gue ngurusin dapil aja. Jadi biasanya kalau reses itu Kang Farhan itu ke dapilnya. Di dapil. Di Bandung mana sih kalau dapil? Bandung Kota. Bandung Kota. Ya. Bandung Kota sama Cimahi. Karena pasti kan gini Mas sebagai manajer ya kadang-kadang nih kita ada job ini nih budgetnya lumayan, budgetnya lumayan lagi nih nggak ngeluarin angka ya mereka ngeluarin angka. Lu nggak nyebut angka tapi kita ada budget sekian ya gitu. Ternyata kalau lu denger budgetnya di luar yang biasanya. Lu suka ngomong nggak ke Farhan tapi budgetnya segini. Maksudnya budgetnya segini jadi di atas rata-rata. Misalkan tapi sesuai dengan apa yang diomongin gitu kan. Itu gua tetap laporan. Tetap dia nggak mau. Nggak maksudnya gini ada tawaran tapi lagi jadi anggota DPR nih ada job gede banget atau gampang gini deh brand ambassador ini mau brand ambassador nih pasti tahu dong kalau brand ambassador kan budgetnya lumayan. Om Farhan gimana nih budget segini mau tetap diambil mau tetap ditolak apa diambil aja? Kemungkinan diambil. Kan kita nggak nentuin. Gitu. Jadi kalau kita nggak nentuin kalau dia yang ngomong ya udah gitu. Ya udah boleh. Oh boleh. Pokoknya kita terima apa adanya aja. Oh enggak tadi maksud gua kalaupun dia nge-MC gitu kan
Ini kan tadi kalau MC kan nggak ngambil. Udah nggak mau kan. Saya udah budget 1M nih buat nge-MC. Itu nggak terlalu gede, aneh-aneh, terlalu gede. Itu malah nggak akan diambil. Itu langsung KPK langsung gini. 2 kali lipat deh dari job MC yang dulu. 2 job. Kita kan lu kan udah bilang nih nggak bisa karena dia udah anggota. 2 kali lipat deh mas dari job yang biasanya. Dia ngomong gitu. Enggak juga kan? Gua ulik dulu acaranya apa. Oh, lu mencoba mengulik dulu. Kan tetap dong harus dapat ini juga kan gitu. Coba ngulik dulu ya. Acaranya apa? Masih make sense nggak acaranya gitu kan, masih yang misalnya cuma berhubungan sama inilah, bukan yang aneh-aneh gitu. Jauh banget dari misalnya ternyata launching sebuah produk susu misalnya gitu. Enggak lah kalau enggak sih kalau itu. Malah enggak. Enggak. Lu berarti nyarinya malah yang gue nyarinya malah yang lebih ke dekat ke dunia dia sekarang. Oh malah harus yang relate ya. Yang relate sama itu. Jadi ada benang merahnya gitu ya. Mengerti sih. Gue mengerti sih. Maksudnya keputusannya dan pilihannya gue mengerti sekali. Ya benar. Kita nggak mau ambil resiko yang terlalu jauh juga. Malah yang gitu jauh kan. malah enggak ya. Gue pikir tadi malah kalau yang kontradiktif malah diambil nggak apa-apa deh. Malah enggak ya. Berarti harus berhubungan. Enggak. Tapi rata-rata biasanya klien tuh udah mundur duluan begitu gue sebutin. Udah jadi anggota, terus kita nggak berani komitmen soal jadwal. Nah, itu yang kedua yang susah ya. Yang susah. Jadi gini loh, mereka nggak bisa jadwalnya nggak bisa di lock, bener gak? Iya. Kadang-kadang kan orang minta itu kan sebulan sebelumnya. Iya. Makan kadang-kadang kalau kita bicara wedding setahun sebelumnya gitu. Lebih nggak bisa lagi. Kan kita nggak tahu. Maksudnya tiba-tiba dipanggil kemana, dipanggil sama ketua partai, harus nurut. Itu semua kerjaan, ya benar sih. Gitu kan. Jadi kalau gue Kang Farhan udah melihat bahwa pros and con-nya nih. Jadi gue memilih gue nggak ambil deh. Enggak, daripada nanti malah jadi nggak enak, ada betul. Masalah lain gitu. Iya, benar. Itu lebih mudah kalau jobnya besok ya daripada kan? Daripada sebulan lagi. Makanya mendingan Kang Farhan nanti sore ini nggak? Kosong nggak? Oke. Malah bisa ya. Padahal kita suka sebel banget yang gitu kalau dia malah nggak apa-apa ya. Nggak mendingan kayak gitu. Pagi-pagi telepon nanti sore bisa nggak? Gitu. Itu kan suka kita terima TV ya. Bisa nggak? Kita kan suka dalam hati gantiin orang nih. Kalau lu malah nggak apa-apa ya gitu ya. Kalau kosong ambil kan. Kalau kosong ambil gitu. Iya. Mendingan mepet hari ini atau besok atau lusa paling jauh ya. Daripada yang misalnya acaranya masih 2 bulan lagi ya. Itu ngeri sih. Bentar, gue nggak tahu 2 bulan ada apa. Tapi pernah nggak ada yang kayak gitu? Pernah ada yang lu cancel gara-gara dia harus dipanggil. Karena kita dari awal udah komitmen kan kita enggak. Jadi kita enggak. Jadi nggak ngalamin gitu. Tapi kebalikannya pernah nggak ada tawaran yang hari itu juga tiba-tiba itu diambil? Misalkan telepon, Kang Farhan kosong nggak nanti sore jam 3 atau jam 5 kayak gitu? Enggak ada sih. Nggak ada juga ya. Kebanyakan TV sekarang. Kalau TV mah masih make sense. Kalau misalnya Kang Farhan nanti malam ada ini live gitu. Padahal misalnya posisi dia lagi di Bandung gitu. Dia akan usahakan. Dia akan bentar mau ngebahas apa? Ngebahas soal kebijakan ini. Yaudah. Gue cek jadwal kereta dulu. Karena kan kalau pakai mobil nggak mungkin nggak pasti jadwalnya. Gue cek jadwal kereta dulu. Kalau kereta ada, gue berangkat. Komisi berapa, Kang Farhan? 1. Oh 1. Nanganin apa sih mas? Politik, Kominfo dan luar negeri. Iya. Kalau kayak anggota DPR ada ajudan gitu nggak sih yang nemenin terus? Ada. Berarti lu tektokannya malah sama ajudan itu? Sama ajudannya. Jadi kalau misalnya gua pertama pasti ngecek ke ajudannya dulu. Posisi di mana? Lagi di sini. Bisa. Jadi kalau sekarang udah pasti belum tentu tiap hari ketemu, udah pasti kan? Belum tentu tiap hari ketemu. Tapi tiap hari berkomunikasi. Yes. Itu dia. Harusnya juga sebelum masuk sini masih komunikasi. Dan gimana pun juga lu tetap bisa berkomunikasi langsung dengan Farhan. Perlu ke ajudan, lu nggak bisa langsung. Biasanya nih dalam 1 bulan berapa kali ketemu kalian? Bisa cuma sekali. Cuma sekali aja. Malah yang nggak pernah ketemu, misalnya bulan puasa kita jarang banget ketemu. Iya. Lebaran apalagi, gitu. Terus biasanya malah beberapa minggu setelah itu baru. Biasanya kalau ketemu sekali itu ngapain aja? Ngobrol. Lebih banyak ngobrolin apa kalau ketemu nih sama Kang Farhan? Ya biasa ngomongin jadwal yang udah masuk di gue ini. Gue mau cek di lu ada jadwal yang masuk nggak?
Di gue udah ada ini. Oh jadi lebih ke mengkoordinasi lah seperti itu ya. Lebih koordinasi. Kalau jadwal yang masuk ke itu kan lu pasti berhubungan sama politik lah ya, misalnya meeting ini, meeting itu, meeting. Nah, kalau kita masukin jadwal job tuh kan bisa minta, ada yang kita bisa approve sendiri atau minta, ini ada yang job ini, lu mau ambil nggak? Nah kalau lu meeting, Farhan ini ada meeting ini, lu mau ambil nggak? Apa gimana? Harus semua, lu udah otomatis. Selama jadwalnya nggak bentrok, iyain aja udah. Iyain aja. Oh gitu. Iyain aja kan lebih kita menjalin namanya hubungan lah, relation lah gitu ininya. Berarti lu ambil, kalau kita kan kadang suka milih ini nggak usah, ini nggak bisa. Dia harus jadi gitu. Lu memang mengumpulkan jadwal dan mengapprove aja udah pasti ya. Tapi gue harus kan gue ada tim di Dapil Bandung sama tim di Jakarta dan Farhannya sendiri. Jadi gue harus koordinasi sama tiga ini. Tiga ini diramu nih sama Kang Heka jadi satu tuh. Jadi yang megang jadwal besarnya itu Kang Heka nih. Bener gak gue? Iya. Buku besarnya ada di gue. Buku besarnya ada di Kang Heka tuh. Jadi gue udah punya tuh jadwal untuk bulan Agustus misalnya depan. 1 bulan gue udah ada jadwalnya. Nanti tiba-tiba ada undangannya masuk, dengan dilihat bisa atau enggak. Atau Farhan ngasih keputusan yang ini nggak usah deh, pindah ke sini aja gitu. Makanya walaupun nggak ketemu tiap hari, tapi berkomunikasi tiap hari. Karena itu jadwal. Gitu. Betul. Dan ya karena hubungannya udah lebih ke personal, gitu kan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada acara keluarganya dia gitu, gue juga kadang-kadang ngurusin juga. Iya. Sekarang kan berarti lu ini kita melompat sedikit, lu kan handle Sogi. Waktu itu ketemu Sogi di mana kalau Sogi? Sesama Bandung juga langsung. Dari Farhan sih. Dari Farhan. Farhan rekomen. Sogi. Dia nyari manajer. Dia nyari manajer. Terus kebetulan sesama Bandung ngobrolnya lebih enak, karena lebih nyambung gitu kan. Dan itu dari 2013 ya berjalan sampai sekarang. Berarti Sogi juga udah 10 tahun ya. Udah lumayan lama. 10 tahun. Iya. Gitu. Berarti kalau sama Sogi, kalau dia nge-MC, dia off air apa, Kang Heka temenin. Berarti sekarang lebih banyak nemenin Sogi daripada lebih banyak nemenin Sogi. Frekuensi ketemunya malah lebih sering ketemu Sogi. Farhan ya. Sekarang pertanyaannya Mas, misal nih, ini kan misal masih ada setahun kan. Sogi masuk politik, misal nih kan contoh. Menurut lu mengatur dua politisi mungkin nggak? Susah. Jadwal politisi lebih ribet dibandingin jadwal artis. Jadwal MC. Berarti emang lu berharap Sogi jangan masuk? Enggak sih, sejauh ini sih gue yakin enggak. Gue sih yakin enggak sih. Untungnya enggak ada keinginan sih juga. Berarti kalau misalnya tiba-tiba ada talent baru, talent barunya yang datang politisi Mas Heka bisa bantu megang jadwal saya juga enggak? Udah pasti lu jawab enggak dong berarti? Enggak mungkin. Megang dua artis mungkin, megang dua politisi enggak mungkin. Secara kode etik enggak mungkin. Iya. Walaupun sesama Nasdem ya. Kita sebut partai karena Farhan kan Nasdem ya. Enggak mungkin lah ya. Mungkin. Karena kalau gue menjadi manajer mengatur seseorang itu gue harus kenal ininya dulu. Gue mengerti. Iya, benar kan. Karena terbukti dari yang sebelum-sebelumnya itu nggak kuat lama, nggak bertahan lama. Karena memang urusannya pekerjaan aja. Kalau sama pribadi, sama Kang Farhan juga kan bukan Kang Farhan jadi politisi dulu baru dipegang sama Kang Heka. Justru karena dia entertainer dulu, udah pegang dia sekian tahun, kemudian sama-sama sudah nyaman, terus kemudian Kang Farhan itu memutuskan untuk terjun ke politik, dia minta Kang Heka tetap sama dia kan. Kalau enggak beda ceritanya. Kalau misalnya tiba-tiba ini masuk nggak bisa, susah nyambunginnya. Iya betul. Gitu. Tapi kalau nambah artis baru masih mungkin dong. Dicoba aja dulu jalannya. Tapi gue nggak berani untuk masih buka sih. Rootsnya kayaknya kalau artisnya orang Bandung masih mungkin. Ya itu mungkin kayaknya. Coba ada mantan penyiar hard rock Bandung lebih mudah kayaknya kalau masuk. Lebih mudah. Kalau politisi kan susah. Gitu ya. Eka terima kasih banget Kang Eka sudah hadir ke sini. Terima kasih Om Tulu sama Om Dipak, terima kasih. Karena ini manajer pertama yang kita hadirkan adalah manajer politisi ya. Politisi.
Sehat-sehat, salam buat Om Farhan. Siap. Salam Kang Farhan. Siap, Ya, sukses juga buat semoga acaranya. awet-awet Om Farhan di sana kayaknya masih lama soalnya. Mudah-mudahan. Didoakan. Didoakan. Satu periode lagi didoakan. Ya. Semoga Amin. kepilih Terima lagi kasih. nantinya dan semoga kita bisa berkolaborasi dalam bentuk apa nanti kita nggak tahu. Ya, bebas lah. Bebas. Bebas lah. Siap. Sehat-sehat dan salam buat Om Farhan. Oke, dan terima juga kasih. buat Sogi. Siap. Kasih. Teman-teman yang udah nonton, terima kasih udah menyaksikan episode ke 120. Terima kasih buat seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode 121. Makasih.